Welcome back to Cinelis, tempat di mana lu bisa dapat rekomendasi film setiap harinya. Ramadan akhirnya datang dan selama sebulan ke depan umat Islam bakal melewati ujian menahan hawa nafsu, tapi bukan berarti aktivitas nonton berhenti dong. So, buat menyambut bulan Ramadan kali ini, Cinelis mau ngomongin soal film religi Indonesia. Secara general, kualitas film religi kita mungkin masih belum bisa dibilang memuaskan ya. Masih banyak film yang jelek, masih banyak yang cuma mentingin ceramah menggurui tanpa diimbangin sama kualitas dan malah bikin emosi daripada ngedemin hati. Tapi bukan berarti nggak ada yang bagus. Walaupun jumlahnya masih cenderung minoritas, tapi masih ada film religi Islami Indonesia yang berkualitas. Entah yang ceritanya emang khusus membahas soal agama, atau yang bicara soal hal lain tapi tetap menjadikan agama sebagai elemen penting. Jadi buat rekomendasi tontonan kalian selama bulan puasa, berikut adalah 10 film religi Islami terbaik Indonesia versi Cinelis. Nomor 10 ada Aisyah, Biarkan Kami Bersaudara. Ceritanya adalah tentang Aisyah, seorang fresh graduate yang bercita-cita menjadi guru. Takdir kemudian membawa Aisyah yang tinggal di Ciwidey, Jawa Barat, mengajar di Dusun Derok, Kabupaten Timur Tengah Utara. Bukan cuma jauh dari rumah, di dusun terpencil yang belum mendapat listrik dan sinyal HP itu, Aisyah mesti menemui budaya asing karena warganya adalah penganut Katolik. Bahkan Aisyah dengan kerudungnya sempat dikira suster. Dari sinilah film yang dibintangi Laudya Chintya Bella ini menghantarkan pesan hangat mengenai kerukunan antar umat beragama. Nomor 9 ada 99 Nama Cinta. Ditulis naskahnya oleh Gari Nugroho, 99 Nama Cinta ini merupakan contoh film religi yang mendamaikan hati. Alkisah, karir Thalia sebagai presenter sekaligus produser acara gosip itu mendadak berubah setelah dia bertemu Kiblat, ustadz muda yang diminta mengajari agama atas kehendak almarhum ayah Thalia. Dari situ muncul benih cinta dalam hati Thalia walaupun sang ustadz ini udah dijodohin sama gadis lain, yaitu Husna, seorang pengajar di pesantren milik keluarga Kiblat. Walaupun sekilas terkesan klise, tapi 99 Nama Cinta ini mengembuskan angin segar di industri film religi Indonesia lewat tuturannya yang sama sekali nggak menggurui, adem banget. 99 Nama Cinta bisa ditonton di Netflix. Nomor 8 ada 3. Berlatar Jakarta tahun 2036, 3 ini secara kreatif menerapkan unsur religi ke dalam dunia post-apokaliptik miliknya. Ceritanya adalah tentang 3 sahabat bernama Alif, Lam, dan Mim yang sama-sama belajar silat di perguruan Al-Ikhlas. Alif adalah aparat negara, Lam menjadi jurnalis, sedangkan Mim masih mengajar di padepokan silat. Muncul perpecahan di antara ketiganya pasca sebuah ledakan bom membuat Alif mencurigai Mim sebagai pelaku aksi terorisme tersebut. Digawangi oleh koreografi bikinan Cecep Arif Rahman, 3 ini mampu menawarkan action seru bernafaskan nilai-nilai Islam yang menjadikannya tontonan unik. 3 bisa lo tonton di video. Nomor 7 ada Guru Bangsa Cokro Aminoto. Kalau di 99 Nama Cinta, Gari Nugroho itu cuma bertindak sebagai penulis naskah, di Guru Bangsa Cokro Aminoto ini dia menyutradarai filmnya sendiri. Merupakan biografi dari HOS Cokro Aminoto yang di sini diperankan oleh Reza Rahadian. Filmnya bukan dibuat untuk ceramah agama. Elemen Islami itu dipakai sama naskahnya buat menjabarkan prinsip yang melandasi kehidupan seorang Cokro Aminoto. Guru Bangsa Cokro Aminoto bisa lo tonton di Disney Plus Hotstar dan Prime Video. Nomor 6 ada Sang Pencerah. Satu lagi biografi tentang sosok penting di perkembangan Islam Indonesia. Kali ini soal Ahmad Dahlan yang berjuang melawan tradisi-tradisi yang dia anggap tuh melenceng dari ajaran Islam. Filmnya memperlihatkan keberanian Ahmad Dahlan mengubah pola pikir kolot masyarakat. Meski karena itu dia harus dimusuhi oleh banyak pihak, termasuk dicap kiai kafir karena membuka sekolah di mana para muridnya duduk di kursi kayak sekolah modern buatan Belanda. Seperti judulnya, Sang Pencerah adalah film yang berusaha mencerahkan dan menekankan bahwa proses beragama itu bukan berarti menutup mata dari modernisasi. Film garapan Hanung Bramantyo ini bisa lo tonton di Netflix dan Prime Video. Di nomor 5 ada Bid'ah Cinta. Film yang disutradarai oleh Nurman Hakim ini menceritakan hubungan cinta yang gak direstui antara Khalida dan Kamal karena keluarga keduanya itu punya cara pandang berbeda mengenai Islam. Keluarga Khalida mengusung prinsip lebih modern termasuk saat membolehkan seorang transgender beribadah bersama mereka. Sedangkan keluarga Kamal itu sebaliknya.
Mereka cenderung lebih tradisional dan menganggap apa yang keluarga Khalida lakukan itu banyak menghadirkan bid'ah yang mencemari nilai Islam. Bid'ah cinta berhasil tampil adil dan balance dengan berusaha memahami perspektif kedua pihak tadi, dan itu membuat filmnya berhasil menebarkan pesan damai. Nomor 4 ada Tanda Tanya. Satu lagi film yang mengusung pesan persatuan antar umat beragama. Tanda Tanya ini menyentil banyak isu sosial, dari kebencian antar etnis dan agama hingga maraknya radikalisme yang berpotensi memecah perdamaian dan persatuan bangsa. Salah satu ceritanya sendiri terinspirasi dari kisah nyata mengenai seorang anggota Banser bernama Rianto yang pada tahun 2000 itu mengorbankan dirinya demi menyelamatkan para jemaah gereja dari ledakan bom di malam Natal. Tanda Tanya bisa ditonton di Netflix. Masuk ke top 3, di nomor 3 ada Kodrat, film yang dengan begitu cerdas dan kreatif mendobrak pakem horor religi Indonesia. Bercerita tentang ustadz yang beraksi bak superhero pas mengusir setan pakai ilmu ruqyah miliknya. Kodrat ini tampil beda dengan gak menggambarkan si ustadz sebagai sosok sempurna. Sebaliknya, dia punya banyak kekurangan, bahkan sempat kehilangan iman. Tapi karena itulah filmnya kerasa memanusiakan karakternya. Elemen ruqyah di film ini juga nggak asal-asalan, tapi benar-benar memaknai tiap kalimat dalam ayat yang protagonisnya ucapkan. Kodrat bisa ditonton di Prime Video. Di nomor 2 ada Mekah I'm Coming, film yang membuktikan bahwa tontonan religi itu nggak melulu harus serius. Disutradarai sekaligus ditulis naskahnya oleh Jaihan Angga. Mekah I'm Coming menceritakan tentang Edi, seorang pemilik bengkel yang berusaha merebut hati orang tua kekasihnya, Eni, dengan cara mengaku bakal berangkat haji. Tapi karena ditipu, Edi justru gagal berangkat dan memilih pulang kampung sambil berpura-pura udah menyandang gelar haji. Walaupun tampil lucu dan konyol, film ini tetap nggak lupa melempar banyak kritik tajam tentang banyaknya salah kaprah dalam penerapan agama di negeri ini. Maka I'm Coming bisa lo tonton di Netflix, Viu, Video, Disney Plus Hotstar, dan Prime Video. Dan di nomor 1 alias film religi terbaik Indonesia masih dipegang oleh Mencari Hilal garapan Ismail Basbet. Mengusung gaya road movie, filmnya itu mengisahkan perjalanan Heli, seorang aktivis liberal yang gak religius, buat nganterin ayahnya, Mahmud, seorang pendakwah yang pengen ngeliat hilal sebelum hari lebaran karena dia itu gerah mendengar isu sidang isbat Kementerian Agama yang konon menelan dana miliaran rupiah. Sepanjang perjalanan inilah ayah dan anak dengan sudut pandang berlawanan itu mulai belajar buat saling menerima perspektif satu sama lain dan akhirnya menemukan kasih sayang di antara mereka yang selama ini meredup. Mencari Hilal adalah film religi penting yang mengusung pendekatan humanis dan bisa lo tonton di Video dan Prime Video. Oke, itu tadi adalah rekomendasi 10 film religi Indonesia terbaik versi Cinelis. Seperti biasa, kalau lo punya versi sendiri bisa lo share di kolom komentar. Dan semoga list ini tuh bisa ngebantu lo menemukan tontonan selama bulan puasa. Dan buat lo yang puasa, semoga puasa lo lancar. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinelis, dan share juga video-video di channel ini. Mungkin buat ngebantu teman-teman lo nyari tontonan, ngabuburit, nungguin buka puasa. Go ahead, share di medsos, share di teman-teman. Oke, kalau gitu sampai jumpa di list-list berikutnya.